orasi atau pidato singkat mengenai isu yang sedang beredar, yaitu bullying. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah bullying? Apakah kalian pernah menjadi korban atau pelaku dari bullying? Bullying adalah perilaku kekerasan yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk menindas atau mengucilkan korban. Bullying dalam bahasa Indonesia sendiri adalah perundungan. Teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku dari bullying. Di antaranya, 1. Kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau guru di sekolah. 2. Merasa iri dengan korban. Yang ketiga, pernah menjadi korban dari bullying dan merasa ingin balas dendam. Teman-teman, siapa saja orang yang rentan menjadi korban dari bullying? Biasanya, orang yang rentan menjadi korban dari bullying adalah 1. Orang yang memiliki kondisi fisik kurang bagus, misalnya terlalu bertubuh gemuk, berambut keriting, atau berkulit hitam. Yang kedua, kondisi akademik yang sangat mencolok, misalnya terlalu pintar atau misalnya kurang mampu. Yang ketiga, status ekonomi atau sosial, misalnya orang yang kaya atau populer, atau orang yang miskin dan tidak mampu. 4. Kepribadian yang kurang menarik, misalnya penyendiri dan pemalu. Nah, bullying juga mempunyai beberapa jenis. Beberapa jenis dari bullying itu diantaranya 1. Bullying verbal. Bullying verbal ini sering terjadi dengan menggunakan kata-kata yang kurang baik, misalnya mengejek, memaki, ataupun mengancam korban. Contoh dari bullying verbal ini adalah dengan mengejek nama orang tua, mengejek status ekonomi seseorang, dan lain-lain. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik adalah bullying yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, misalnya memukul, menendang, atau memalak korban. Yang ketiga, bullying sosial. Bullying sosial adalah bullying yang dilakukan di belakang korban, misalnya bergosip, bercerita, atau fitnah tentang korban. Yang keempat, cyberbullying atau bullying cyber. Biasanya di era zaman sekarang sering terjadi cyberbullying. Cyberbullying ini sering terjadi di internet atau media sosial. Biasanya korban mengirimkan video atau gambar melalui media sosial. Lalu orang-orang akan berkomentar negatif soal postingan tersebut. Dampak dari cyberbullying ini menumbuhkan rasa kecemasan dan takut pada korban. Nah, teman-teman, bullying ini memiliki dampak. Dampaknya adalah depresi. Dari rasa depresi ini muncullah rasa kurang percaya diri. Lalu, jika tidak segera ditangani, depresi akan berkelanjutan dan menumbuhkan rasa ingin bunuh diri. Semua itu bisa dicegah dengan tindakan. 1. Lebih bergaul dengan orang-orang atau teman-teman di sekitar kita. Yang kedua, kurangi penggunaan media sosial atau internet. Yang ketiga, jangan terpengaruh dengan komentar-komentar negatif atau cerita-cerita orang kepada kita. Yang keempat, jangan takut untuk melapor
bullying. Teman-teman, bullying adalah perilaku yang tidak terpuji. Bullying dapat terjadi dalam skala kecil ataupun skala besar. Mari kita sama-sama hentikan bullying. Kita katakan stop bullying. Karena manusia adalah makhluk sosial dan manusia yang satu membutuhkan manusia yang satunya lagi. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan keluarga dan teman. Mari kita saling hidup rukun dan damai bersama semua orang agar kita dapat tenang, hidup aman dan damai. Demikianlah orasi singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.